Cara mama nabung simple. Bisa beli hewan kurban. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Bu, pernah nggak sih ngerasa nyesek pas lihat kalender? Tiba-tiba sudah mau Idul Adha saja. Padahal rasanya baru kemarin kita pusing mikirin baju lebaran. Jujur ya Bu, saya sering banget ngerasa iri tapi beneran kagum pas denger cerita ada seorang nenek pemulung atau penjual jajanan. Pasar yang penghasilannya pas-pasan banget. Tapi kok bisa rutin kurban sapi tiap tahun? Kemarin saya sempat baca artikel di portal berita online tentang kisah nyata seorang ibu yang cuma jualan gorengan, tapi bisa beli kambing kurban paling besar di kampungnya gara-gara konsisten menabung recehan. Ini tuh tamparan keras banget buat kita yang kadang uang belanjanya lebih banyak, tapi habisnya malah buat beli daster motif terbaru yang cuma dipakai buat tidur doang. Makanya video ini penting banget supaya kita nggak cuma jadi penonton pas daging kurban dibagikan, tapi kita juga bisa jadi orang yang ikut berbagi kebahagiaan itu. Cara nomor 1 adalah ibu-ibu harus punya niat yang bulat sebulat bakso urat. Karena kalau niatnya cuma setengah-setengah, pasti uangnya bakal lari ke tukang paket yang lewat depan rumah. Niat itu pondasi utama, Bu. Kalau dari awal kita sudah niat kurban karena Allah, biasanya jalan untuk menyisihkan uang itu jadi terasa lebih ringan dan gak bikin beban pikiran. Jangan sampai kita niatnya kurban, tapi pas lihat diskon sepatu di mall langsung amnesia. Dan malah beli barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Bayangkan betapa bangganya kita pas nanti bisa elus-elus hewan kurban sendiri. Hasil keringat yang disisihkan dengan penuh kesabaran. Niat yang kuat itu bakal bikin kita jadi emak-emak tangguh yang tahan banting sama godaan promo, beli 1, gratis 1 di supermarket. Lanjut ke cara nomor 2, yaitu metode nabung receh harian yang sering kita remehkan. Padahal kalau dikumpulin, bisa buat beli kambing, bahkan sapi. Ibu-ibu coba sediakan 1 celengan khusus yang nggak boleh dibuka pakai kunci apapun, kecuali pas sudah waktunya beli hewan kurban nanti. Setiap pulang dari pasar, atau dapat kembalian dari tukang sayur. Berapapun itu harganya, baik 500 perak atau 2.000 rupiah, langsung masukin ke dalam sana tanpa banyak drama. Seringkali kita ngerasa uang receh itu nggak berharga. Padahal, kalau dikumpulkan secara rutin selama 1 tahun penuh, jumlahnya bisa bikin kita melongo saking banyaknya. Ini tuh mirip kayak lemak di perut kita, Bu. Kelihatannya dikit-dikit, tapi kalau nggak dijaga lama-lama jadi bukit yang susah hilangnya. Cara nomor 3 adalah potong anggaran jajan kopi kekinian atau boba yang harganya kadang lebih mahal daripada seliter minyak goreng itu. Coba deh Ibu hitung, kalau sekali beli kopi harganya Rp20.000 dan seminggu beli 3 kali saja, sebulan sudah habis Rp240.000 buat minuman manis doang. Kalau uang jajan itu dialihkan ke tabungan kurban, dalam 10 bulan saja kita sudah punya Rp2.400.000 yang sudah cukup banget buat beli 1 ekor kambing yang cakep. Lebih baik kita minum air putih atau teh manis buatan sendiri di rumah yang lebih sehat, sekaligus bikin dompet kita jadi lebih gemoy, berisi uang tabungan. Ingat ya Bu, rasa haus itu cuma sebentar. Tapi pahala kurban itu bakal terbawa sampai ke akhirat nanti. Langkah nomor 4 yaitu ibu-ibu harus berani buat ikut arisan kurban dengan tetangga atau teman pengajian, supaya ada rasa tanggung jawab buat bayar tiap bulan. Arisan itu obat paling mujarab buat kita, yang tipe orangnya susah banget kalau disuruh nabung sendiri karena ada rasa sungkan kalau sampai nunggak bayar. Biasanya sistem arisan ini bikin kita jadi lebih disiplin dan teratur mengalokasikan uang belanja bulanan sebelum kepakai buat hal-hal yang gak jelas juntrungannya. Cari lingkungan pertemanan yang positif, yang hobi ngajak kurban,
bukan yang hobi ngajak hunting tas branded yang harganya bikin suami kita pingsan mendadak. Arisan bikin beban yang tadinya terasa berat, karena harus keluar jutaan rupiah sekaligus jadi terasa sangat ringan, karena dicicil sedikit demi sedikit tiap bulan. Cara nomor 5 adalah dengan menjual barang-barang di rumah yang sudah nggak terpakai, tapi masih layak pakai lewat aplikasi jualan online atau grup WhatsApp. Pasti banyak kan baju anak yang sudah sempit atau peralatan dapur yang cuma jadi pajangan di gudang, padahal harganya dulu lumayan mahal. Daripada barang-barang itu cuma jadi sarang debu dan bikin rumah berantakan, mending kita uangkan saja dan hasilnya langsung masukin ke tabungan kurban tanpa mampir ke toko kosmetik. Ini namanya strategi bersih-bersih. Rumah dapat pahala, rumah jadi rapi, dan tabungan buat beli hewan kurban pun jadi makin cepat terkumpul. Kita harus pintar putar otak supaya aset yang mati bisa jadi amal jariah yang terus mengalir buat kita dan keluarga tercinta. Nomor 6 adalah menyisihkan uang dari hasil penghematan biaya listrik atau air yang selama ini mungkin sering kita boroskan begitu saja. Coba mulai sekarang matikan lampu yang nggak perlu atau kurangi pemakaian pendingin ruangan. Kalau cuaca lagi nggak panas, panas amat, biar tagihan bulanan berkurang. Selisih dari penghematan tagihan listrik itu jangan dipakai buat beli pulsa game anak, tapi langsung setor ke tabungan kurban yang sudah kita siapkan tadi. Ibu-ibu itu harus jadi manajer rumah tangga yang handal dalam memangkas biaya operasional demi investasi jangka panjang di akhirat kelak. Hal kecil kayak begini kalau dilakukan secara konsisten, bakal memberikan dampak yang besar banget buat kestabilan keuangan keluarga kita. Tips nomor 7 adalah memanfaatkan bonus atau uang kaget yang tiba-tiba datang, seperti uang THR, atau kembalian pajak yang gak disangka-sangka. Jangan langsung dipakai buat foya-foya atau traktir makan teman kantor sekeluarga, kalau tujuannya memang mau kurban tahun ini. Langsung sisihkan minimal 50% dari uang kaget itu buat menambah saldo tabungan hewan kurban kita, supaya targetnya makin cepat tercapai. Kita harus punya skala prioritas yang jelas. Kurban dulu, baru setelah itu pikirkan kebutuhan lain yang sifatnya cuma untuk kesenangan sesaat. Menunda kesenangan sekarang demi kebahagiaan yang lebih besar di masa depan itu adalah ciri emak-emak yang cerdas dan visius. Kedelapan adalah dengan cara mulai mengurangi frekuensi makan di luar yang harganya seringkali tidak masuk akal. Apalagi kalau bawa rombongan sirkus alias anak-anak. Masak sendiri di rumah itu jauh lebih hemat dan pastinya lebih higienis, karena kita sendiri yang pilih bahan-bahannya dengan penuh cinta. Selisih uang antara makan di restoran dengan masak sendiri, itu bisa mencapai ratusan ribu rupiah dalam sekali. Makan saja kalau kita pintar berhitung. Bayangkan kalau dalam sebulan kita bisa kurangi 2 kali saja makan di luar. Sudah berapa banyak uang yang bisa terkumpul buat nambahin beli pakan hewan kurban kita nanti. Memang sih masak itu capek, tapi lelahnya kita bakal terbayar lunas pas lihat hewan kurban atas nama kita sendiri berdiri gagah di masjid. Terakhir, nomor 9 adalah jangan lupa untuk terus berdoa dan minta sama Allah supaya dimudahkan jalannya dalam menabung dan mengumpulkan uang kurban ini. Kadang kita sudah usaha maksimal, tapi ada saja pengeluaran mendadak yang bikin tabungan kita jadi terpakai buat kebutuhan darurat. Dengan doa, insya Allah rezeki kita bakal dijaga. Dan selalu ada jalan keluar yang gak disangka-sangka. Datangnya dari mana saja. Percayalah, kalau kita mengejar urusan akhirat, maka urusan dunia pun bakal ikut mengekor di belakang kita dengan cara yang sangat indah. Jadi jangan pernah menyerah buat menabung. Meski awalnya terasa sangat berat dan banyak godaan setan yang bisikin buat beli bakso tiap sore. Kesimpulannya ibu-ibu, kurban itu bukan soal berapa besar gaji kita, tapi soal seberapa besar kemauan dan niat kita untuk berbagi dengan sesama. Kita seringkali merasa susah buat kurban, padahal sebenarnya
Kita cuma kurang pintar mengatur skala prioritas dalam pengeluaran sehari-hari. Mari kita lakukan otokritik sedikit. Kadang kita sanggup beli handphone baru tiap tahun, tapi kok buat beli kambing satu saja? Rasanya beratnya minta ampun. Padahal, harta yang benar-benar milik kita adalah apa yang kita sedekahkan dan apa yang kita kurbankan di jalan kebaikan. Ayo kita mulai dari sekarang. Mumpung masih ada waktu buat mempersiapkan diri, supaya tahun depan kita nggak cuma gigit jari, lihat orang lain berkurban. Momen ini harus kita jadikan bahan kontemplasi, bahwa hidup di dunia ini cuma sementara, dan apa yang kita sombongkan selama ini nggak ada artinya tanpa amal ibadah. Saya yakin ibu-ibu semua di sini adalah orang-orang hebat yang punya semangat luar biasa buat memperbaiki diri dan keuangan rumah tangganya. Mari kita bangun optimisme bahwa sekecil apapun uang yang kita tabung hari ini, kalau dilakukan dengan ikhlas, pasti akan membuahkan hasil yang manis. Jangan sedih kalau sekarang tabungannya masih receh. Yang penting adalah konsistensi dan doa yang terus dipanjatkan setiap hari. Kita semua pasti bisa jadi bagian dari orang-orang yang menebar kebahagiaan lewat kurban yang penuh berkah tahun depan. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa menjadi emak-emak itu memang penuh tantangan, tapi juga penuh dengan peluang untuk menabung pahala yang melimpah. Jangan biarkan gengsi atau gaya hidup menghalangi kita untuk menjalankan perintah agama yang sangat mulia ini bagi kita semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan dan tips simpel saya hari ini. Semoga kita semua diberikan kelapangan rezeki dan kesehatan selalu. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips-tips hemat yang makin bikin kita jadi ibu dambaan mertua dan kesayangan suami. Selamat menabung dengan penuh semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia dalam setiap proses perjuangan kecil kita setiap harinya. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!